Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan barokah sehat, panjang umur, melimpah rezeki, dan sukses selalu. Saya Dr. Haji Suripto, SEMAK. Pada kesempatan kali ini akan menemani rekan-rekan semuanya untuk mempelajari regresi data panel menggunakan EFUSE. Rekan-rekan mahasiswa dan juga para peneliti, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial regresi data panel menggunakan EFUSE. Nah, setelah kita memahami mengenai data panel, baik jenisnya, keunggulannya, dan lain sebagainya, maka sekali lagi pada video tutorial kali ini kita langsung akan mempraktekkan bagaimana cara input data panel ke dalam EFUSE, kemudian cara estimasi model, kemudian nanti bagaimana cara menentukan model yang terbaik sesuai dengan data penelitian kita, dan sampai terakhir nanti akan saya jelaskan interpretasi model. Nah, supaya rekan-rekan mahasiswa dan juga para peneliti mempunyai gambaran yang jelas mengenai penelitian, maka pada video tutorial kali ini saya akan memberikan contoh sebuah penelitian yang sederhana. Ada dua variabel independen dan satu variabel dependen, dan juga nanti datanya seperti apa dan lain sebagainya. Harapan saya mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat lebih mudah memahami sebuah penelitian, kemudian sampai nanti analisis dan interpretasinya. Nah, langsung saja teman-teman sekalian, ini adalah kerangka konseptual dari sebuah penelitian yang sederhana yang akan saya jadikan contoh. Judulnya adalah pengaruh corporate social responsibility dan good corporate governance terhadap nilai perusahaan. Di sini ada dua variabel independen, yaitu CSR dan GCG. Kemudian di sini ada satu variabel dependen, yaitu nilai perusahaan. Nah, langsung saja saya akan perlihatkan data hasil penelitiannya seperti ini ya. Ini sebelah kiri, kolom paling kiri ini adalah nama perusahaan ya, disingkat-singkat ya, kode perusahaannya ini Antam dan lain sebagainya, PTBA. Kemudian ini bisa disebut juga dengan data cross section. Kemudian ini time seriesnya, tahunnya ya, ini pakai quarterly ya. Kemudian ini adalah variabel dependennya, nilai perusahaan. Ini X1-nya CSR, X2-nya GCG. Data yang akan saya jadikan contoh ini cukup banyak, jumlahnya ada 204 data observasi ya. Jadi cukup banyak 204 data observasi. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana cara kita menginput data panel ke dalam EFUSE. Caranya mudah sekali. Pertama kita buka software EFUSE-nya, kemudian nanti kita baru setelah itu kita input data dari Excel tadi ke dalam EFUSE. Nah, kita langsung saja teman-teman semuanya, langsung kita praktekkan. Saya taruh di sini ya software EFUSE-nya, saya buka, klik dua kali, kita close ya, kita ini lagi ya. Kemudian langkah berikutnya sesuai dengan panduan ini tadi ya, klik file, open dan lain sebagainya ya. Kita kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi bagaimana cara menginput data panel hasil penelitian yang ada di Excel tadi ke dalam EFUSE ini? Caranya sangat mudah sekali. Klik file ya, kemudian klik open, ini pilih open ya, kemudian pilih forage data as workfile ya, klik ini. Nah, di mana kita menempatkan data itu ya? Saya menempatkan datanya di desktop ya, kemudian pada folder latihan EFUSE, kemudian saya klik open ya. Ini data yang saya jadikan contoh ya di sini ya, klik ini kemudian klik open. Nah,
datanya sudah nampak di sini ya, teman-teman sekalian. Data yang di Excel tadi saya tempatkan pada sheet 1 ya. Kemudian kolom paling kiri adalah nama perusahaan, cross sectionnya, ini time seriesnya, tahunnya, ini adalah Z variable, ini X1, ini X2 ya. Saya next. Kemudian ini name-nya perusahaan, saya next lagi. Nah, jangan lupa, jangan salah pilih ya, ini pilih date panel ya. Cross sectionnya ini adalah nama perusahaan, ini perusahaan ini. Kemudian date seriesnya adalah tahun. Nah, ini perlu dipahami, tadi kita mempelajari data panel supaya kita tidak salah ini ya. Kemudian ini frekuensinya adalah quarterly ya. Kemudian saya klik finish ya, klik no. Nah, teman-teman sekalian, sudah muncul ya di sini. Jadi data kita yang Excel tadi semua sudah masuk ke dalam program EViews kita ya. Sini sampelnya mulai tahun 2014 Q1 ya sampai 2016 Q4. Total data observasinya ada 204 data observasi ya. Ini variabelnya semuanya sudah masuk ya. Mulai X1, X2, Z, kemudian perusahaan, kemudian tahun ya. Coba kita cek satu persatu ya. X1-nya ya. Nih, ini nama perusahaan, kode perusahaannya, ini tahunnya ya. Kemudian ini adalah datanya. Ini nama variabel X1-nya ya. Kita close. Kemudian kita cek variabel X2-nya juga sama. Ini nama kode perusahaan, ini tahunnya, kemudian ini datanya, ini adalah nama variabel X2-nya good corporate governance ya. Kemudian kita cek perusahaannya ya, ini juga sudah muncul ya. Kemudian kita cek Z-nya tadi lewat ya, ini Z-nya juga sama, ini kode perusahaan, ini tahun, ini datanya ya. Ini tertulis nilai perusahaan variabel Z ya. Tahunnya juga demikian, nih muncul tahun mulai dari 2014 Q1 ya sampai berikutnya ya. Oke. Nah, langkah berikutnya teman-teman sekalian, kita kembali ke PPT ya. Langkah berikutnya yang kedua adalah kita estimasi model ya. Estimasi model ini ada 3, ini saya singkat-singkat ya. Ini ada 3, ada Common Effect Model atau saya singkat CEM ini. Kemudian Fixed Effect Model atau FEM. Kemudian yang ketiga adalah Random Effect Model atau REM ya. Ini caranya ya. Kemudian nanti cara menyimpannya juga sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang kita praktekkan. Teman-teman sekalian, kita kembali ke sini ya. Nah, bagaimana caranya? Kita pertama adalah model pertama adalah CEM, Common Effect Model ya. Caranya adalah klik ini, teman-teman sekalian, klik ini. Kemudian pilih Estimate Equation nih. Kemudian di dalam Equation Estimation ini, kolom ini kita isi persamaan data kita. Diawali dari Z, Z-nya adalah nilai perusahaan ya, Z. Kemudian konstantanya adalah C ya. Kemudian X1-nya adalah CSR ya, X1. Kemudian X2-nya adalah Good Corporate Governance ya, X2 ya. Sudah lengkap semua. Lanjut kita klik panel option ya. Dalam panel option ini cross sectionnya kita biarkan, periodnya kita biarkan, lalu kita klik OK. Nah, ini teman-teman semuanya sudah muncul hasil model FEM ya, estimasi model. Ini adalah model CEM, model CEM ya, Common Effect Model. Nah, lalu selanjutnya kita simpan di dalam work file ini ya. Caranya adalah klik name to identify object, ini kita ganti menjadi uji underscore CEM, Common Effect Model. Lalu kita klik OK ya, kita tutup. Di sini di web file kita sudah ada tambahan uji CEM ya. Coba kita buka, klik 2 kali ya.
Ini sudah muncul. Oke. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita lanjutkan model yang kedua, yaitu fixed effect model. Ya, caranya mudah, sama dengan yang pertama. Klik quick ini, kemudian klik estimate equation. Nah, di equation estimation ini kita klik persamaannya, kita tulis ya. Y-nya adalah nilai perusahaan, ya. Kemudian konstanta C, kemudian X1-nya adalah CSR, ya, X1. Kemudian X2-nya adalah good corporate governance, ya. X2 ini ya, persamaannya sudah semua tertulis. Kemudian jangan lupa klik panel option ini. Nah, cross sectionnya kita pilih yang kedua, yang tengah ini, fix ini. Periodnya kita tetapkan, biarkan ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ya. Estimasi model yang kedua namanya adalah fixed effect model. Lalu selanjutnya kita simpan di dalam work file. Caranya adalah klik name ya. Name to identify objek ini kita ganti menjadi uji ya, FEM, fixed effect model. Lalu kita klik OK. Nah, kita tutup. Coba kita buka. Nah, sudah muncul ya. Ini. Oke. Selanjutnya yang ketiga teman-teman sekalian adalah random effect model ya. Sama, kita klik quick ini. Kita klik estimate equation ya. Lalu kita masukkan persamaan kita, nilai perusahaan Y-nya ya. Y, kemudian konstanta C, kemudian S1-nya CSR ya, X1. Kemudian X2-nya adalah good corporate governance ya, X2. Oke, sudah. Lanjut adalah kita panel optionnya jangan lupa ya. Cross sectionnya kita pilih yang terakhir random, ya ini yang paling bawah. Periodnya kita biarkan ya, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah terlihat hasilnya adalah model namanya random effect model atau RAM ya. Kita kasih namanya uji RAM ya. Kita klik OK, kita tutup. Nah, sekarang estimasi model tiga-tiganya sudah kita buat ya, mulai dari FEM ini ya, kemudian FEM-nya sudah ada, kemudian RAM-nya juga sudah ada. Nah, ini teman-teman semuanya sudah ada semua dari tiga-tiganya ini ya. Maka jika estimasi model ini sudah kita lakukan, langkah berikutnya adalah menentukan mana model yang terbaik sesuai dengan data kita. Apakah model CEM, apakah model FEM, apakah model RAM ini ya. Nanti kita menentukan salah satu mana model yang terpilih yang terbaik sesuai dengan data penelitian kita. Ya, caranya ya sesuai dengan di sini ya. Caranya adalah cara menentukan kita memilih modelnya itu ada 3 uji, ada uji Chow ya, ada uji Hausman, ada uji Lagrange multiplier ya. Nah, teman-teman sekalian, saya jelaskan terlebih dahulu ya mengenai ketiga uji ini ya. Pertama, uji Chow itu adalah membandingkan antara uji CEM, model CEM dengan model FEM. Jadi kita akan memilih dari uji Chow ini mana model yang terbaik, apakah CEM yang terpilih atau FEM yang terpilih. Nah, ini keputusannya atau ketentuannya seperti ini. FEM terpilih jika nilai cross section C-square-nya kurang dari 0,05. Nah, sebaliknya CEM terpilih jika nilai cross section-nya atau C-square-nya lebih dari 0,05 ya. Nah, catatannya ini ya perlu diperhatikan. Jika CEM terpilih maka dilanjutkan ke uji Lagrange multiplier ya. Jika nanti CEM-nya yang terpilih ini maka lanjut ke uji Lagrange multiplier ini. Namun
Jika FEM terpilih, maka dilanjutkan ke uji Hosmer, ya, uji Hosmer sini. Jadi nanti kalau FEM-nya terpilih, lanjut ke uji Hosmer sini, ya. Nah, kemudian yang kedua uji Hosmer. Uji Hosmer ini adalah membandingkan antara fixed effect model dengan random effect model, ya. Nah, nanti keputusannya, ketentuannya adalah ini, ya. Jika nilai cross sectionnya chi-square-nya itu kurang dari 0,05, maka FEM-nya akan yang terpilih, ya. Rem terpilih jika nilai cross sectionnya chi-square-nya lebih dari 0,05, ya. Ini catatannya, jika FEM terpilih maka selesai, tidak perlu dilanjutkan ke uji Lagrange multiplier. Tapi jika rem yang terpilih, maka harus dilanjutkan ke uji Lagrange multiplier. Nah, yang ketiga uji Lagrange multiplier, ya, itu adalah membandingkan antara CEM sama rem, ya, common effect model dan random effect model, mana yang terbaik antara CEM, apakah CEM ataukah rem, ya. Ini keputusannya, rem itu terpilih jika nilai botnya ini kurang dari 0,05, ya. Jadi rem terpilih jika nilai botnya ini kurang dari 0,05. Nah, selanjutnya sebaliknya, CEM itu akan terpilih jika nilai botnya lebih dari 0,05, ya. Catatannya, apapun yang terpilih, baik itu CEM maupun rem, ya, maka ujiannya sudah selesai, tidak ada uji berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, kita kembali lagi ke FYS kita, ya. Jadi ini sudah terpilih, sudah ada 3 estimasi, maka kita selanjutnya akan menentukan mana model yang terbaik di antara 3 ini. Apakah rem, random effect model, apakah fixed effect model, atau apakah common effect model, ya. Kita close, ya. Selanjutnya kita akan memilih salah satu model tadi. Nah, sekarang kita praktekkan. Yang pertama adalah uji Chow, ya. Caranya adalah, ya, dari uji Chow ini kita membandingkan antara CEM sama FEM, ya. Jadi antara common effect model sama fixed effect model. Nah, kita buka model FEM-nya, ya. Caranya kita buka model FEM-nya ini, lalu klik view, ya. Kemudian pilih fix random effect testing ini, ya. Kemudian kita pilih redundant fixed effect likelihood ratio. Nih, ya. Sudah muncul hasilnya seperti ini, ya. Lalu selanjutnya kita simpan dulu di dalam work file. Caranya adalah, ya, klik freeze ini, kemudian kita klik name, ya. Kita ganti di sini, ya, menjadi uji, ya, underscore Chow, ya. Nah, teman-teman sekalian, uji underscore Chow. Kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini, maksud saya nanti kita namai mana yang terpilih, apakah dari uji Chow ini yang terpilih apakah FEM atau rem, ya, apakah common effect modelnya, ataukah apakah common effect model atau fixed effect modelnya. Kita kembali ke sini, teman-teman sekalian, kita lihat ketentuannya, ya. FEM terpilih jika nilai cross sectionnya kurang dari 0,05. CEM terpilih jika nilai cross sectionnya chi-square-nya lebih dari 0,05. Nah, berdasarkan ini tadi hasilnya, chi-square-nya ini adalah 0,6175, ya, 0, nah, kalau kita lihat ketentuan, ya, maka di sini kalau lebih dari 0,05 maka CEM-nya yang terpilih, ya. Jadi karena tadi adalah 0,6 sekian, lebih dari 0,05, maka model CEM-nya adalah yang terpilih, ya. Oke, maka di sini saya simpan uji Chow, ya. Yang terpilih adalah CEM, ya. Saya klik OK, ya. Saya tutup, ya. Di sini, ya, dari uji Chow, sini sudah dari work file kita lihat uji Chow, hasilnya adalah model CEM yang terpilih. Nah, kembali ke PPT, ya. Ini catatan
jika ya CEM terpilih, maka dilanjutkan ke uji Lagrange multiplier ya. Jadi kita tidak perlu uji Hausman, maka kita langsung ke uji Lagrange multiplier. Nah, di dalam uji Lagrange multiplier ini teman-teman membandingkan antara common effect model dan random effect model. Nah, kita kembali ke sini lagi ya teman-teman sekalian. Ya. Caranya kita uji Lagrange multiplier ya. Kembali kita pilih model CEM-nya dulu, kita buka. Ya, ini model CEM-nya sudah terbuka. Kemudian kita klik view. Kemudian kita pilih fix random effect testing. Kemudian kita pilih yang tengah, omitted random effect Lagrange multiplier. Kita klik. Oke. Nah. Oke, teman-teman sekalian. Nah, ini sudah ada hasilnya. Coba kita lihat ketentuannya lagi ya. Kita lihat ketentuannya lagi. Ya. Ini rem terpilih jika nilai good kurang dari 0,05. CEM terpilih jika nilai good-nya lebih dari 0,05. Catatannya, apapun yang terpilih baik itu rem atau CEM maka sudah selesai ya. Kita lihat ya. Nilai bootnya itu berapa ya, apakah kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05 ya. Kita lihat di sini ya, nilai bootnya kita lihat dari Bruce Pagan, nilai bootnya 0,00 ya, artinya kurang dari 0,05, sehingga yang terpilih ini adalah model rem ya. Kita simpan di dalam work file. Caranya ada klik paste, kemudian klik name ya, kita ganti di sini uji underscore Lagrange multiplier, saya singkat LM, kemudian yang terpilih adalah rem ya, lalu klik OK, kita tutup. Nah, teman-teman sekalian, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengcopy, menyimpan di dalam file, sehingga nanti dari file itu kita akan bisa copy dan pindahkan ke skripsi kita atau ke penelitian kita. Nah, teman-teman sekalian, saya ambil contoh misalnya uji rem lah yang terpilih menjadi model terbaik sesuai dengan data penelitian yang tadi saya jadikan contoh. Misalnya ini ya, uji rem saya buka. Kemudian bagaimana cara menyimpan file ini ya, kita klik kanan ya, kemudian kita save, pilih save table to disk ini, kemudian kita browse ini ya, mau kita tempatkan di mana ya, kita tempatkan di mana. Kalau file ini ya, saya memilih desktop, kemudian latihan FUSE, nama foldernya ya. Nah, di sini saya file name-nya saya tulis uji ya, rem ya. Jangan lupa save as type-nya kita rubah menjadi rich text format atau RTF ya. Mengapa rich text format atau RTF? Karena kita mengharapkan nanti filenya adalah bentuk Word, sehingga nanti memudahkan kita ketika kita pindah ke skripsi atau penelitian kita. Lalu kita klik save ya, jangan lupa klik OK ya, kita close. Coba kita lihat di dalam file kita ya, file saya misalnya tadi ya, tadi desktop ini ada latihan FUSE. Nah, ini uji remnya sudah nampak di sini. Nah, kita klik 2 kali ya, ini sudah nampak hasilnya. Lalu kita klik sebelah sini ya, kita klik sebelah sini, nanti bisa kita copy, bisa kita pindahkan ke skripsi atau penelitian kita ya. Oke. Nah, lanjut kita ke PPT ya. Jadi tadi ini yang sudah saya pindahkan ya, hasil uji CEM common effect model ini sudah saya pindahkan ke sini. Hasil uji fix effect model sudah saya pindahkan ke sini ya. Ini hasil uji rem yang terpilih tadi sudah saya pindahkan ke sini ya. Kemudian juga
uji co-nya juga sudah saya pindahkan ke sini tadi ya. Cross section T-square-nya lebih dari 0,05, sehingga yang terpilih dari uji co itu adalah model CEM. Nah, setelah uji co sesuai ketentuan tadi, maka tidak perlu melakukan uji Hussmann, langsung ke uji Lagrange multiplier. Nah, ini juga hasil uji Lagrange multiplier. Kita lihat footnya ini di dus Pagan ini ya, nilainya adalah 0,00, artinya di bawah 0,05, sehingga dari sini model rem lah yang akan terpilih. Nah, setelah itu model remnya sudah saya copy, saya pindah ke sini ya. Sekarang kita melakukan interpretasi model ya. Jadi kita membaca dari hasil model rem tadi ya, kita akan baca hasilnya, datanya ya. Yang pertama uji signifikansi simultan. Nah, ini datanya kalau mau lihat ya, uji F itu ini nilainya 0,00 sekian ya. Coba kita interpretasikan ya, probability F statistik ini ya sebesar 0,00 sekian nih, kurang dari 0,05, sehingga variabel X1 CSR, X2 nya GCG secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan atau variabel Z ya. Lanjut, yang kedua uji koefisien determinasi, di mana datanya nih ya, adjusted R-square nilainya 0,233951 ya. Kita baca nilai adjusted R-square sebesar 0,23 atau 23%. Dalam hal ini mengandung arti bahwa variasi Z atau nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh X1 CSR dan X2 nya GCG sebesar 23% ya. Jadi pengaruh kedua variabel baik CSR maupun GCG terhadap nilai perusahaan itu adalah besarnya 23%. Sedangkan sisanya ya, berarti sisanya adalah 100% dikurangi 23% sebesar 77% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang kita teliti ya. Kemudian teman-teman sekalian, yang ketiga uji signifikansi parsial atau individu, atau bisa disebut juga dengan uji T. Dari mana dapat datanya ini? Datanya kita lihat ini nama variabelnya CSR X1, GCG X2 ya. Ini probability-nya, nilai probability-nya ya. CSR 0,00, GCG nilainya 0,00 ya. Kita baca interpretasi datanya. Nilai probability X1 CSR ini sebesar 0,00 ya, kurang dari 0,05, sehingga menerima hipotesis 1 yaitu X1 atau CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang kedua ya, nilai probability X2 atau good corporate governance ini ya sebesar 0,00, artinya kurang dari 0,05 ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa menerima hipotesis 2 yaitu X2 berupa good corporate governance ya berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Jadi kedua variabel ini baik CSR maupun GCG dua-duanya berpengaruh terhadap nilai perusahaan ya. Saya kira demikian rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman semuanya yang dapat saya sampaikan, dapat saya jelaskan pada video tutorial kali ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kurang ketidakjelasannya dalam saya menyampaikan. Mudah-mudahan harapan saya video tutorial kali ini dapat memberikan manfaat untuk semua teman-teman yang saat ini sedang berjuang menyusun skripsi, tesis, disertasi, dan juga penelitian yang lain. Harapan saya sekali lagi video ini memberikan manfaat pada teman-teman semuanya, dan tak lupa sebelum saya akhiri saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang saat ini sedang dalam berjuang
menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi, dan juga penelitian yang lain diberikan mudah, lancar, selesai secepatnya, dan mendapat sidang secepatnya, dan juga lulus sesuai harapannya. Saya ucapkan terima kasih, matur sembah nuwun. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.